Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nuriman, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pasundan dengan NPM 22304028. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Islam Dasar Ilmu, yaitu analisis sinopsis film Ready Player One yang dikaitkan dengan konsep imajinasi virtual, reality, dan hakikat realitas. Oke, di sini ada profil karakter. Oke, eh, kita mulai dari slide A, yaitu pembukaan film. Latar belakang cerita ini berada di tahun 2045. Kondisi dunia nyata saat ini digambarkan sangat kumuh, berantakan, dan penuh tumpukan kontainer yang disebut The Stuck. Di sini kita melihat fenomena di mana manusia merasa putus asa dengan dunia nyata yang dianggap sudah rusak. Akibatnya, mereka memilih untuk melarikan diri dan menghabiskan sebagai besar hidupnya di dalam dunia virtual bernama Oasis. Di slide B, masuk ke slide B, saat tokoh utama, Wade Watts, melakukan login, saat Wade memasang visor VR-nya, tubuh fisiknya diam di dalam van, tetapi kesadarannya terpisah, kesadarannya berpindah total ke dunia digital. Di sana ia menjadi sosok lain, sebuah avatar bernama Parzival. Parzival, hal ini sangat relevan dengan mata kuliah kita tentang bagaimana otak kualitas, memproses realitas, bahwa apa yang kita lihat dan dengar, meskipun digital, diproses oleh otak sebagai sebuah pengalaman yang nyata. Selanjutnya di slide C, cerita bergerak ketika pencipta Oasis, James Holiday, meninggal dunia. Sosok avatarnya Anarok muncul dengan mengumumkan sebuah kompetisi mencari Easter egg. Barang siapa menemukan tiga kunci, ia akan mewariskan seluruh Oasis. Secara filosofis, ini menyimbolkan bahwa hidup kita di dunia ini bukanlah tanpa arah. Ada pencipta, dalam konteks film ini adalah Holiday, yang memberikan tujuan dan ujian kepada setiap pemain atau manusianya. Di slide D, kita bisa melihat misi pertama, yaitu sebuah balapan maut. Jutaan pemain berlomba memacu kendaraan ke depan, tetapi selalu gagal dihancurkan oleh King Kong. Wade menyadari sesuatu yang berbeda. Ia teringat pesan Holiday untuk mundur. Ini mengajarkan kita bahwa untuk memenangkan tantangan masa depan, memenangkan tantangan masa depan, kita tidak boleh sekedar ikut-ikutan orang lain. Kita perlu menengok ke belakang, memahami sejarah, dan menggunakan akal sehat, bukan sekedar nafsu kompetisi. Masuk ke slide E setelah Masuk ke slide E setelah memenangkan kunci pertama, Wade bertemu dengan Artemis. Mereka berdiskusi mendalam tentang sosok Holiday. Ini adalah momen silaturahmi Avatar, meskipun fisik mereka berjauhan dan belum pernah bertemu. Jika mereka bisa saling berhubungan dan jiwa mereka bisa saling terhubung dan berkolaborasi dalam kebaikan di dunia maya. Uh, Lanjut ke slide F. Dengan koin kemenangannya, Wade membeli haptic suit atau baju sensor rasa. Alat ini memungkinkan Wade merasakan sentuhan fisik di dunia nyata saat avatarnya disentuh.
di dunia maya. Nah, ini berkaitan erat dengan materi kuliah tentang unsur virtual reality, yaitu melihat, mendengar, dan merasakan. Teknologi ini membuat batas antara ilusi, dan realitas semakin tipis. Di slide G ini, Wade pergi ke Holidays Journal. Ini adalah perpustakaan memori yang berisi segala ucapan dan rekaman hidup sang pencipta. Wade mempelajari untuk mencari petunjuk kunci berikutnya dalam konteks spiritual. Ini adalah simbol mempelajari ayat kualiah atau teks-teks petunjuk jika kita ingin selamat menjalani kehidupan game ini. Ini kita harus membaca manual atau petunjuk yang ditinggalkan oleh sang pencipta. Nah, masuk ke slide H, yaitu konflik mulai memanas. Identitas asli W diketahui oleh Nolan Sorrento. Nah, bos perusahaan jahat IOI, eh, Sorrento menawarkan uang kekuasaan, tapi Wade menolak. Ini adalah ujian integritas, di mana godaan duniawi mencoba membeli prinsip kebenaran yang dipegang oleh Wade. Gitu. Kemudian kita masuk ke di slide HI. Di slide I ini terjadi peristiwa besar. Karena penolakan itu, Sorrento meledakkan tempat tinggal Wade di The Stuck. Tante Lies, meninggal dunia. Ini adalah tamparan keras realitas bahwa obsesi dan konflik di dunia maya ternyata memiliki dampak fatal di dunia nyata. Kematian adalah hal yang pasti dan nyata, tidak bisa diriset seperti dalam game. Seperti itu. Lanjut ke slide C. Wade sadar ia tidak bisa berjuang sendiri melawan konspirasi raksasa. Maka terbentuklah tim, yaitu tim High Five, bersama Artemis, Ace, Shaw, dan Daito. Nah, poin pentingnya adalah kekuatan jamaah atau kebersamaan untuk melawan sistem yang zolim. Kita membutuhkan kolaborasi dan persaudaraan. Di slide K ini terjadi perang besar di planet Dom. Namun kunci kemenangan terakhir bukanlah perang fisik, melainkan memainkan game sederhana adventure. Wade menang bukan karena ingin mengalahkan musuh, tapi karena ia mencari titik tersembunyi, eh, secret dot. Ini bermakna bahwa kita harus mencari esensi atau hakikat terdalam dari segala sesuatu, bukan hanya kulit luarnya saja. Masuk di slide L, inilah puncaknya Wade bersama dengan Holiday di kamar emas dan di kamar emas dan menerima Easter egg. Holiday memberikan pesan yang sangat mendalam. Reality is the only things that is real. Sebagus apapun dunia virtual, Oasis, ia tetaplah ilusi. Kebahagiaan sejati hanya ada di realitas yang sesungguhnya. Ah, kemudian terakhir di slide M, ini adalah keputusan akhir Wade setelah menguasai Oasis.
Wade tidak menjadi diktator. Ia justru memutuskan untuk menutup server Oasis setiap hari Selasa dan Kamis. Nah, tujuannya agar manusia kembali merawat kehidupannya di dunia nyata, berinteraksi dengan keluarga, dan menjaga keseimbangan hidup. Gue telah bertransformasi dari sekedar player menjadi seorang khalifah yang bijak dalam mengatur teknologi. Oke, demikian presentasi dari saya mengenai analisis film Ready Player One dalam perspektif Islam dasar ilmu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.